Xi'an adalah ibu kota dari provinsi Shaxi yang dikenal dengan sebutan Chang'an pada masa dinasti Tang. Xi'an saat ini dihuni oleh lebih dari 5 juta penduduk, 80.000 orang diantaranya adalah pemeluk agama Islam. Xi'an adalah bagian dari sejarah perkembangan Islam di negeri Tiongkok yang dibawa oleh pedagang Arab. Inilah cerita perjalanan saya, Alivia Anandita, mengunjungi Xi'an Tiongkok hanya di Journey, Way to Explore. Untuk pertama kalinya, saya menginjakan kaki di Xi'an, Tiongkok. Saya pun memulai perjalanan saya dengan menyusuri tembok besar yang mengelilingi pusat kota Xi'an, Xi'an City Wall. Tembok Xi'an China atau biasa dikenal dengan nama City Wall merupakan salah satu tembok dinding kota tertua di dataran Tiongkok dan terbaik. Dibangun pada abad ke-14, City Wall ini merupakan salah satu sistem pertahanan militer terbesar di dunia. Xi'an City Wall awalnya dibangun pada masa dinasti Tang pada abad ke-7 sampai 10 Masehi. Kemudian dikembangkan pembangunannya pada masa dinasti Ming pada abad ke-14. Membentuk tembok keliling sempurna segi 4 yang mengelilingi kota, Xi'an City Wall memiliki 98 benteng yang dibangun untuk mencegah tentara musuh memanjat tembok. Ketinggian tembok Xi'an mencapai 12 hingga 15 meter untuk bagian bawah dan 15 hingga 18 meter untuk bagian atasnya. Dari atas tembok Xi'an terpampang nyata pemandangan indah kota Xi'an. Di Xi'an City Wall menyediakan tempat penyewaan sepeda. Sepertinya menarik mengelilingi tembok raksasa ini dengan menggoes sepeda. Untuk mengelilingi City Wall dengan jarak tempuh 13,74 km dibutuhkan waktu menggunakan sepeda 1,5 hingga 2 jam. Dan untuk menyewa sepeda ini dibutuhkan biaya sekitar 45 yuan dengan durasi peminjaman 3 jam. Panasnya matahari tak mengurangi antusias dan perasaan takjub saya terkagum pada kemegahan peninggalan sejarah yang masih terawat. Tembok ini memiliki daya tarik tersendiri bagi setiap pengunjung. Banyak aktivitas yang dilakukan di atas tembok ini, mulai dari bersuah foto hingga menikmati keindahan kota. Ternyata capek juga ya berkeliling City Wall dengan jarak tempuh 13,74 km. Ternyata ada kemiripan angka antara 13,74 ini dengan sejarah yang ada di Xi'an China. Ternyata Xi'an China ini pernah dipimpin oleh 13 kerajaan dan 74 raja. Menarik ya.
Saya melanjutkan perjalanan saya ke Bell Tower dan Drum Tower, dua menara bersejarah di kota Xi'an. Walau langit tak secerah tadi, namun tak menyurutkan semangat saya untuk menelusuri keindahan kota militer terpenting di barat laut Tiongkok. Saya pun menaiki beberapa anak tangga yang cukup tinggi. Bell Tower didirikan pada masa dinasti Ming dengan tinggi 36 meter. Sedangkan untuk loncengnya sendiri seberat 6 ton yang memang sebagai penanda waktu untuk masyarakat Xi'an. Bell setinggi 2,45 meter ini dikenal dengan nama Jingyun Bell. Kini telah berpindah ke Forest of Stone Styles Museum pada tahun 1953. Saat ini lonceng besar yang dipamerkan di tower ini merupakan replika yang diletakkan sejak tanggal 30 Januari 1997. Menara ini dibangun untuk menguasai daerah sekitar pedesaan dan untuk memberikan peringatan awal dari serangan penguasa lain kala itu. Sejumlah peninggalan budaya turut dipamerkan di sini. Beberapa plakat yang dipamerkan mencatat menara ini telah dilakukan relokasi menara. Ternyata letak menara ini sudah dipindahkan dari tempat aslinya sejauh 1000 meter pada tahun 1582. Perpindahan menara ini menjadi catatan prestasi dalam sejarah arsitektur Tiongkok. Kini, semua bagian dari menara yang kita saksikan asli, kecuali bagian dasar menara yang telah mengalami perbaikan. Jika Bell Tower dijuluki dengan Morning Bell, maka Drum Tower dijuluki dengan Dark Drum. Kali ini saya berada di Drum Tower. Terdapat berbagai macam drum dalam berbagai ukuran yang bisa dibunyikan dalam kegiatan upacara adat, pergantian musim, hingga acara kerajaan. Dibangun pada tahun 1830, Drum Tower dahulu juga digunakan sebagai tanda berjalannya waktu. Dalam situasi darurat, drum ini juga digunakan sebagai alarm peringatan. Seperti halnya Bell Tower, Drum Tower telah mengalami beberapa kali renovasi sejak tahun 1950. Pada tahun 1996, pemerintah kota Xi'an memutuskan untuk membuat drum berukuran 1,8 meter dengan berat 1,5 ton serta diameter permukaan sebesar 2,83 meter. Walau kini tidak difungsikan sebagai penanda waktu, tempat ini menyajikan pertunjukan musik tradisional bagi para pengunjung. Tidak hanya kental dengan arsitektur kuno Tiongkok, dari menara ini kita bisa melihat pemandangan kota Xi'an dari ketinggian. Ada satu tempat yang tak boleh terlewatkan. Masjid Raya Xi'an. Masjid yang menyerupai kelenteng, namun digunakan untuk aplikasi yang berbeda dengan ukiran ornamen khas Tiongkok dalam bentuk yang lebih islami. Saat masuk ke kawasan masjid, kita akan menemukan kaligrafi Al-Quran tertulis di dinding maupun prasasti berbentuk batu. Masjid Raya Xi'an merupakan masjid tertua dan terluas di Xi'an, Tiongkok. Berdiri di areal 13.000 meter persegi, Masjid Raya Xi'an ini tidak hanya untuk beribadah, tetapi juga menarik banyak wisatawan untuk melihat arsitektur dari khas Tiongkok.
Sejak abad ke-14, Masjid Raya Xi'an telah mengalami banyak rekonstruksi. Sebagian besar bangunannya berasal dari dinasti Ming dan Qing pada abad ke-17 dan 18. Masjid Raya Xi'an ini adalah bukti sejarah atas kehadiran agama Islam di negeri tirai bambu. Ditemani Mr. Lee, saya menemui Imam Ding, Imam Masjid Raya Xi'an. Bagaimana perkembangan Muslim di Tiongkok dan juga di Xi'an? 基本上就是在我们现在所说的那个丝绸之路，那么在唐朝初期就有这个穆斯林的商人，还有这个穆斯林的学者，还有就是中国唐朝有相关的这个历史事件，需要这个当时的阿拉伯国家给他派兵来这个处理一些事情，所以就是事情处理完之后，那些军人一部分就留下来了，所以有军人、有商人，还有学者，他们留在中国和当地的人组成了家庭，繁衍后代，一直到现在。 Pada awal dinasti Tang, ada pedagang dari Arab, ada intelektual dari Arab, ada itu tentara masuk ke sini dan bantu menyelesaikan masalah di sini. Setelah beres, mereka tidak pulang, tetap tinggal di sini dan menikah dengan warga setempat. Jadi agama Islam mulai berkembang dari sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid Raya Xi'an ini biasanya digunakan untuk sholat bagi jamaah laki-laki. Untuk jamaah wanita, boleh masuk dan beribadah, namun bukan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Xi'an merupakan daerah yang sering dikunjungi oleh para pedagang yang melewati jalur sutra. Mereka berasal dari Persia, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Bagi pengunjung muslim yang ingin beribadah di Masjid Raya Xi'an tidak dikenakan biaya. Namun bagi pengunjung yang ingin melihat keindahan arsitektur kuno Tiongkok dikenakan biaya sebesar 25 yuan. Sama seperti masjid di Indonesia, Masjid Xi'an Raya ini memiliki tradisi buka puasa bersama pada bulan Ramadan. Dimulai dengan ceramah rohani untuk meningkatkan ilmu keagamaan hingga menunggu azan maghrib untuk berbuka puasa. Masyarakat muslim di Tiongkok pada bulan Ramadan biasanya berpuasa sekitar 16 jam, dari pukul 4:30 pagi hingga pukul 8 malam. Wah, lama juga ya. Alhamdulillah, sudah waktunya berbuka puasa. Namun kali ini saya memang berada di ruang yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Hingga nantinya akan sholat maghrib di ruang yang berbeda. Saya pun kembali melanjutkan perjalanan saya. Kali ini saatnya menikmati kelezatan cita rasa makanan khas Tiongkok. Penyebaran ajaran Muslim mempengaruhi cita rasa kuliner khas masyarakat Tiongkok yang menganut agama Islam berusaha untuk menyajikan hidangan yang Qingzhen, yaitu bersih dan murni. Di Xi'an, Tiongkok, ada sebuah rumah makan halal terkenal dan ramai dikunjungi pengunjung. Jazilang atau biasa dikenal dengan nama Jazan. Rumah makan ini merupakan rumah makan kuno yang telah dikembangkan sejak 1903 oleh Jia Chunxiu. Berbagai makanan halal ala Islam dengan cita rasa khas Tiongkok disajikan di sini.
Tak jarang, berbagai tokoh di Tiongkok mengunjungi rumah makan ini untuk mencicipi makanan halal yang terbilang langka di dataran Tiongkok. 手艺品给了当地的人嘛。对，你看中国人每年都给他贡献都不上海，我觉得时间很长，5、6个小时。现在可以在吉隆坡找。 Wah, banyak sekali ya makanan yang ada di sini. Tapi saya nggak akan makan ini sendirian. Saya akan ajak Miss Alice, pemilik restoran yang ada di sini. Hello. Halo, Miss Alice. Nice to meet you. Thank you for inviting It's my us. pleasure. Okay, yeah. So in Ramadan, what's the favorite menu? I think the local like this one, pickled beef, and this one, cold noodle. We could translate cold noodle with sesame. Okay, cold noodle. Yeah, cold noodles. And another special food is jiasan soba. Okay. How many people visit a restaurant each day? Actually, I didn't discount the census date. For example, in Spring Festival, this street may be 400,000. Wow, Yeah, so many. yes. Muslim Quarter, kawasan kuliner halal paling terkenal di Tiongkok ini, memiliki sejarah panjang. Kawasan ini begitu terasa nuansa Islamnya. Kini, sebanyak 70.000 suku Hui, mayoritas penduduk Xi'an, menganut agama Islam. Muslim Quarter cukup luas bila dijelajahi. Terdapat beberapa ruas jalan lorong dengan luas sekitar 1.800 meter persegi. Muslim Quarter adalah kawasan kuliner halal. Di sepanjang jalan ini dijual jajanan pasar, makanan berat, hingga souvenir khas Tiongkok. Muslim Quarter disebut juga Islamic Street atau Huminje dalam bahasa Mandarin. Tempat ini dipenuhi deretan rumah makan dan penjual makanan. Inilah tempat wisatawan melihat akulturasi budaya antara Tiongkok dan Arab, termasuk gaya berpakaian. Untuk menunjukkan identitasnya, para pria menggunakan peci dan wanitanya menggunakan jilbab. Ini namanya fried sugar ice cream dan ini harganya cuma 15 yuan, campuran dari ice cream dan juga yogurt. Kita coba ya rasanya kayak gimana. Delicious. Puas dengan mencicipi berbagai makanan, saya pun tak mau ketinggalan untuk membeli oleh-oleh. Just 5. Can I get this please? How much? It's okay, it's 20, okay. I want to take 4. This one. Okay, thank you. Souvenir menjadi salah satu penarik perhatian bagi wisatawan domestik maupun internasional saat mengunjungi Muslim Quarter. Berbagai souvenir dari mulai pajangan, gantungan kunci, tempelan kulkas, pakaian, hingga kerajinan tangan dijual dengan harga yang bervariasi di Muslim Quarter. Dari mulai 5 hingga 300 renminbi. Saya pun siap
membawa buah tangan khas negeri tirai bambu. Provinsi Shaxi atau biasa dikenal Xinjiang di bagian barat Tiongkok menawarkan pengalaman wisata yang memikat. Selain wisata budaya dan sejarah, cita rasa makanan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Sebagai titik yang dilintasi jalur sutra, unsur budaya dan sejarah begitu melekat ketika saya berwisata menelusuri Xi'an, Tiongkok. Peradaban Islam yang telah berangsur berabad-abad, kental dengan unsur historis yang masih terwarisi dengan sempurna, menjadikan kota Xi'an sebagai destinasi wisata yang mengagumkan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.